kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kemudian seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang agung, kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang ketiga, yaitu babus sabr, bab tentang kesabaran. Bab yang pertama tentang keikhlasan, bab yang kedua tentang taubat, dan sekarang bab yang ketiga tentang kesabaran. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawa beberapa dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat yang beliau bawakan dalam bab ini sekitar 6 ayat, sedangkan hadis yang beliau bawakan dalam bab ini sekitar cukup banyak, sekitar 29 hadis. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mempelajari semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelum kita sama-sama mengkaji tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, maka terlebih dahulu kita memberikan gambaran tentang apa itu kesabaran. Jadi as-sabru secara bahasa maknanya adalah al-habsu. As-sabru al-habsu. Sabar itu artinya menahan. Sedangkan menurut istilah yang didefinisikan oleh para ulama, dan banyak para ulama itu mendefinisikan tentang apa itu sabar, namun yang paling lengkap adalah menahan diri dari perkara-perkara yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna sabar, menahan diri dari perkara-perkara yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang menimbulkan kemurkaan Allah, seseorang menahan agar tidak menimbulkan kemurkaan Allah, itulah kesabaran. Dari pengertian ini, maka para ulama membagi sabar itu menjadi 3 macam. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru ala ma'siyatillah atau an ma'siyatillah, bersabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar atas takdir Allah yang menyakitkan, takdir Allah yang tidak disukai. Karena takdir Allah itu ada yang baik-baik, ada yang buruk-buruk. Nah, ketika ditakdirkan hal-hal yang buruk atau ditakdirkan terkena musibah, seseorang bersabar dari takdir tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara contoh bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Menjalankan perintah-perintah Allah itu butuh kesabaran. Kalau seseorang tidak sabar, tidak mampu dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah gambarkan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama anggota keluarganya. Satu keluarga dimasukkan ke dalam surga. Ini Masya Allah, keutamaan yang besar. Jadi dia masuk surga bersama keluarganya. Jadi berkumpul bersama keluarga tidak hanya di dunia, tapi berkumpul di dalam surga. Nah, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Kenapa mereka bisa masuk surga bersama satu keluarga? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24, ketika malaikat itu memberi sambutan kepada penghuni surga ini, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Kesabaran atas apa? Kesabaran atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbaddar,
dan sebaik-baik tempat kembali yaitu surga. Maka kalau kita runut dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19, dari ayat yang ke-19 Allah menyebutkan mereka-mereka yang menjalankan ketaatan, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, orang-orang yang memenuhi janjinya atau orang-orang yang menepati janji, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak mengingkari janjinya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintah oleh Allah untuk disambung, yaitu menyambung silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut kepada Tuhannya dan mereka takut hisab yang buruk di hari kiamat. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'atu ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan wajah Tuhan mereka, mereka mendirikan salat, menunaikan atau menginfakkan sebagian yang Allah rizkikan, apakah secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian mereka mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, mereka itulah akan mendapatkan tempat kembali yang mulia. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan, mereka memasukinya, dan juga orang-orang yang baik dari ayah-ayah mereka, dari orang tua mereka, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dari anak keturunan mereka, jadi satu keluarga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedangkan para malaikat itu masuk memberi sambutan kepada mereka di setiap pintunya sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, dan itulah sebaik-baiknya tempat kembali yaitu surga Aden. Ini menggambarkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang sabar di atas ketaatan. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan perintah-perintah. Nabi Ibrahim menjalankannya dengan penuh kesabaran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika kami menguji, kami memberi ujian kepada Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, yaitu dengan perintah-perintah untuk dikerjakan. Jadi perintah-perintah untuk dikerjakan itu Allah sebutkan sebagai ujian. Jadi namanya ujian ya butuh kesabaran untuk menjalankan ketaatan itu. Dan Nabi Ibrahim berhasil fa'atammahun, berhasil menjalankan semua ujian-ujian itu, menjalankan semua perintah-perintah tersebut. Beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada penguasa yang dolim, ya, disuruh menghadap ke penguasa yang dolim, yang bengis. Menghadap penguasa itu butuh mental tersendiri, apalagi penguasa yang dolim. Nabi Ibrahim menghadap, kemudian berdebat. Penguasa itu mengaku sebagai Tuhan dan mengatakan dia bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Maka penguasa mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia datangkan dua orang, satunya dibunuh, satunya dihidupkan, satunya dibiarkan. Nah, ini dia bilang ini saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Dia punya kekuasaan. Namun apa kata Nabi Ibrahim? Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Coba sekarang kamu jalankan dari barat ke timur. Fabuhitsal ladzi kafar. Maka orang kafir itu langsung terdiam, tidak bisa menjawab. Nah, itu dikasih ujian, diperintahkan untuk menghadap penguasa. Belum lagi diuji untuk diperintahkan untuk meninggalkan anaknya yang selama ini dia harapkan. Anaknya yang baru lahir, masih bayi, Allah perintahkan untuk membawanya ke sebuah tempat yang tidak ada orang, tidak ada tanaman,
yaitu di Ka'bah sekarang ini. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak itu, tidak boleh bersama anaknya itu yang selama hidupnya dia harapkan. Juga dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Begitu sudah besar, Allah perintahkan juga untuk menyembelih anak itu dengan tangannya sendiri, juga dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana kesabaran yang luar biasa. Bahkan tingkat kesabaran Nabi Ibrahim itu sampai pada tingkat yang paling tertinggi. Insya Allah nanti akan kita jelaskan tahapan orang di dalam menghadapi ujian. Ya, ada yang sabar, ada yang tidak sabar, ada yang sabar, ada yang ridho dengan ujian itu, bahkan ada yang bersyukur. Ya. Nabi Ibrahim itu sampai tingkat syukur, dia mensyukuri ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Furqan ayat ke-61 sampai 75, di ayat yang ke-75-nya kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar, kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberi surga yang tinggi, diberi kamar-kamar di dalam surga, kamar-kamar yang tinggi di dalam surga, bima sabaru, itu karena kesabaran mereka. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka mendapatkan tahiyatan, yaitu ucapan keselamatan atau ucapan sambutan, ucapan keselamatan dari para malaikat. Ini disebabkan karena kesabaran, dan ini mereka bersabar baik menjalankan ketaatan maupun meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang ke-61 dalam surat Al-Furqan, Allah jelaskan orang-orang yang ibadur rahman, ciri-ciri mereka yang menjalankan ketaatan, kemudian mereka yang tidak menyekutukan Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh. Ini Allah sebutkan ciri-ciri mereka, yaitu menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu balasan bagi mereka adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan diberi kamar-kamar yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Kemudian sabar yang ketiga, yaitu sabar terhadap musibah. Jadi tadi kita jelaskan contoh sabar atas menjalankan ketaatan, kemudian sabar dari meninggalkan maksiat. Atau contoh yang lain, sabar dari meninggalkan maksiat. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan wanita yang sangat cantik, namun Nabi Yusuf bersabar. Nabi Yusuf bersabar meninggalkan perempuan tersebut, tidak melakukan kemaksiatan karena beliau sabar, menahan dirinya untuk berbuat hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar terhadap musibah, dan itu sangat banyak contohnya di dalam Al-Quran. Seseorang bersabar ketika diuji dengan musibah, dia bersabar, tidak mengeluarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, baik dari hatinya, baik dari lisannya, maupun dari al-jawarihnya, dari anggota badannya, tidak menunjukkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, hatinya tenang, hatinya sabar, hatinya tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dia tahan, tidak mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun anggota badannya dia tahan. Makanya orang-orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu menahan baik lisannya, baik hatinya maupun anggota badannya. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan kita bahwasanya orang yang tidak bersabar ketika diuji dengan sebuah ujian, maka dia bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, laisa minna man darabal khudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami. Ini menunjukkan dosa besar. Kalau orang yang tidak sabar itu bukan golongannya Rasulullah, yaitu orang yang memukul-mukul wajahnya, menampar-nampar wajahnya ketika terkena musibah, atau merobek pakaiannya atau merobek apa yang dia pakai,
au da'a bid'awal jahiliyah, atau dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Lisannya tidak bisa dijaga, dia mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mencontohkan ketika mendapatkan musibah apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu dia sedih boleh, dia menangis dibolehkan. Sehingga kita lihat ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia, dan ketika meninggal itu berada di pangkuannya Rasulullah SAW, beliau meneteskan air mata, bahkan mengalirkan air mata, beliau bersedih. Maka ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Auf, dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersedih? Maka beliau mengatakan, innal aina tadma' wal qalb yahzan wala naqulu illa bima yarda rabbina. Sesungguhnya mata itu bisa menangis, hati itu bisa bersedih, namun kita tidak mengucapkan hal-hal kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kita, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim itu sangat menyedihkan. Ini ciri-ciri seorang muslim. Ya, beliau atau seorang muslim selalu bersabar ketika mendapatkan musibah. Kira-kira mana yang lebih afdol? Sabar di atas ketaatan, sabar di atas sabar meninggalkan maksiat, atau bersabar dari musibah? Mana yang lebih afdol? Sabar di atas ketaatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Alasannya? Harus ada alasannya ya. Nah, betul ya, bersabar di atas ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdol daripada bersabar dari musibah. Alasannya apa? Apa? Ada pilihan, berupa pilihan. Itu yang mana? Yang ketaatan. Ketaatan dan meninggalkan maksiat itu berupa pilihan. Sedangkan musibah darurat, tidak ada pilihan lagi. Betul, Masya Allah, jazakallahu khair. Nah, ya, ahsantum. Apa hadiahnya ini ya? Air ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau bersabar atas ketaatan dan bersabar meninggalkan kemaksiatan itu ikhtiari, itu pilihan seseorang. Dia bebas memilih bersabar atau tidak bersabar. Sedangkan bersabar atas musibah itu tidak ada pilihan, mau tidak mau dia harus menerima ujian tersebut. Maka yang lebih afdol ya, dari sisi jenisnya, maka bersabar di atas ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdol daripada musibah. Para ulama memberikan contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mendapatkan musibah berupa ikhtiari maupun berupa ittirari. Beliau diuji dengan dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bahkan tidak pakai baju ketika dimasukkan ke dalam sumur ya. Masih anak-anak, kemudian tidak pakai baju, dimasukkan ke dalam sumur yang dalam dan sumurnya itu ada airnya. Lalu dijual kepada orang lain sebagai budak. Ini ujian. Nabi Yusuf juga bersabar dalam hal ini. Namun kesabaran beliau ketika menolak godaan wanita, menolak godaan Zulaikhah itu lebih afdol, lebih utama daripada kesabaran beliau ketika dicemplungkan, dimasukkan ke dalam sumur atau berpisah dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kesabaran ketika dimasukkan ke dalam sumur, berpisah dengan ayahnya, itu kesabaran yang ittirari. Mau tidak mau, dia tidak bisa menahan, tidak bisa mengelak. Tapi kalau bersabar atas godaan perempuan, lebih memilih penjara daripada dia bebas, karena dia lebih takut, khawatir digoda oleh para wanita. Dan tidak hanya istrinya pembesar atau istrinya bendahara Mesir yang menggodanya, tapi wanita-wanita Mesir yang lain, ibu-ibu yang lain juga menggoda Nabi Yusuf. Maka beliau lebih memilih
dimasukkan ke dalam penjara daripada di luar penjara. Maka kesabaran ini lebih afdol. Ini ditinjau dari jenisnya. Adapun secara individunya, secara masing-masingnya, maka kadangkala kesabaran terhadap musibah itu lebih afdol daripada kesabaran di atas ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam itu walaupun kesabaran terhadap musibah, beliau diuji dengan penyakit, seluruh anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkannya, beliau sakit bertahun-tahun, punya penyakit yang menahun, tidak sembuh-sembuh, semua orang menjauhinya, bahkan dibuang, dikucilkan oleh masyarakat. Ini berupa ittirari, berupa musibah yang tidak bisa beliau hindari, tapi kesabaran beliau itu bisa mengalahkan kesabaran di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan. Ini kalau individunya bisa jadi kesabaran di atas musibah lebih afdol daripada kesabaran di atas ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Contoh yang lain, misalkan orang diuji dengan musibah anaknya sematawayang meninggal dunia. Tentu dia sangat merasa sedih. Nah, dibandingkan dengan orang bersabar berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, ketaatan atau tidak? Berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, ya dia mungkin bersabar dengan panasnya terik matahari, atau bersabar karena jalannya agak jauh, atau bersabar menahan ngantuk, atau dia harus meninggalkan pekerjaannya. Nah, dia bersabar, tapi lebih besar mana antara dengan orang yang diuji dengan musibah tersebut? Tentunya lebih besar orang yang bersabar ketika diuji anak sematawayangnya meninggal dunia. Ini yang kita katakan, kalau secara personnya, secara individunya bisa jadi bersabar di atas musibah lebih besar, lebih afdol daripada bersabar atas ketaatan. Tapi kalau secara jenisnya, maka bersabar di atas ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdol. Ya, Allahu a'lam bissawab. Sebagaimana tadi kita contohkan Nabi Ayub alaihissalam, Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 44, Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapatinya sabira. Kami mendapati Nabi Ayub itu betul-betul orang yang sangat sabar. Nah, ini padahal beliau bersabar di atas musibah, tapi sabarnya sangat luar biasa. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara sikap manusia atau sikap orang ketika menghadapi musibah, kalau kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalil-dalil hadis-hadis yang beliau bawakan di bab ini, bab sabar, ini jenis sabar yang ketiga. Jenis sabar dari musibah. Jadi yang beliau singgung di bab ini bukan bersabar di atas ketaatan atau bukan bersabar di atas kemaksiatan, tapi bersabar dari musibah. Baik, nah karena sikap orang terhadap musibah itu beraneka ragam, ya. Berbeda-beda seseorang ketika menghadapi musibah. Yang pertama, orang ketika menghadapi musibah ada yang marah, ya. Dapat musibah, marah-marah, tidak sabar, ya, bahkan dia mengeluh, meratap, bahkan mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat musibah malah mencela Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, kamu enggak adil, engkau enggak adil, ya, engkau menguji saya sedangkan orang lain tidak diuji. Sampai ada yang berkata dengan perkataan seperti itu. Nah, ini orang yang tidak sabar. Baik, apakah dia mengeluh, dia marah dengan hatinya, dengan lisannya pun maupun dengan perbuatannya. Orang yang kedua yaitu orang yang bersabar. Ini hukumnya wajib bagi setiap muslim ketika mendapatkan musibah, wajib untuk bersabar. Menahan diri, menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkat yang ketiga yaitu orang yang ridho. Kalau orang yang sabar ini dia tidak suka dengan musibah itu, diuji dengan musibah dia tidak suka,
tapi dia menahan dirinya tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan yang ketiga, orang yang ridho ketika diuji oleh Allah, dia tidak menunjukkan perasaan tidak suka dengan ujian tersebut. Artinya dia biasa-biasa saja. Ketika diuji ya dia terima, dia bersabar, dia terima, dan dia tidak menunjukkan tidak suka dengan ujian tersebut. Ya. Ini orang yang ridho ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu orang yang bersyukur. Mendapatkan ujian, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatannya para nabi, orang-orang soleh. Ketika diuji, mereka justru bersyukur, justru senang dengan adanya ujian tersebut. Masya Allah. Kita ini kan kalau bersyukur kalau mendapatkan nikmat. Wah, kalau mendapatkan nikmat, insya Allah semuanya bersyukur. Nah, gimana kalau dapat musibah? Kita merasa senang seperti senangnya mendapat nikmat itu. Masya Allah. Ini sangat sulit ya. Tapi ini hukumnya tidak wajib ya, hukumnya mustahab, sunnah bagi siapa yang bisa mencapai tingkatan tersebut. Yang wajib itu adalah kita disuruh bersabar. Ini hukumnya wajib. Sedangkan ridho dengan musibah atau bersyukur dengan musibah, ini hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Nah, kalau kita lihat sebagaimana kita contohkan tadi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan oleh Allah syakiran li an'umih, ya, beliau itu bersyukur atas bersyukur. Beliau itu orang yang bersyukur. Disebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sabar yang sampai pada tingkat yang paling tertinggi. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, beliau diuji dengan keluarganya, ada yang tidak masuk Islam, bahkan istrinya tidak mengikuti beliau. Ada di antara anaknya yang masih kafir, dan beliau berdakwah sekian lama tidak atau sedikit yang masuk Islam, yang mengikuti beliau. Ujian yang sangat berat. Walaupun demikian, Nabi Nuh itu Allah tidak sebutkan orang yang sabar, tapi Allah sebutkan Nabi Nuh itu adalah orang yang apa? Orang yang bersyukur. Kalau kita lihat dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyataman hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura." Ya. Keturunannya yang kami bawakan, kami angkut beserta Nabi Nuh, yaitu di dalam kapalnya Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah, sekian lama berdakwah, ditolak oleh kaumnya, yang masuk Islam cuma sedikit, beliau tidak cuma bersabar, tapi beliau itu menjadi hamba yang bersyukur. Begitu juga kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau orang yang bersabar, bahkan tingkat kesabarannya, ya, sampai bersyukur. Makanya ketika mendapatkan musibah, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah apabila mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ya, bersyukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji, ya, segala puji, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Namun perlu kita garis bawahi bahwa bersyukur dengan musibah itu tingkatan yang sangat tinggi, bukan berarti kita mengharapkan datangnya musibah. Bukan berarti kita minta-minta dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru.
Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk minta sesuatu yang baik-baik, untuk mengharapkan yang baik-baik. Ya, jangan minta yang buruk-buruk. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapati seseorang yang sangat kurus. Hal itu dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sangat kurus. Kurusnya tidak umum, berarti khusus. Kurusnya orang umum, ya, berarti ya khusus orang umum. Kurusnya itu luar biasa, sangat kurus sekali, ya. Maka kata Rasulullah SAW, beliau memanggil orang ini lalu berkata, hal kunta tad'u bi syai'in, apakah engkau berdoa kepada Allah meminta sesuatu? Maka kata orang ini, qala na'am, betul wahai Rasulullah, kuntu aqul Allahumma ma kuntu mu'aqibi bi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya nanti di akhirat engkau menyiksaku, maka segerakan siksaan itu di dunia. Itu doanya. Maka faqala Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, subhanallah, ya, maha suci Allah, la tutiku aw la tastati'uh, kalian tidak akan mampu atau engkau tidak mampu menahan ujian seperti itu. Jangan minta ujian seperti itu, kalian tidak akan mampu menghadapi ujian itu. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa dengan doa, ya Allah, berikan kehidupan yang baik di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Sekarang ini di dunia kita masih punya kesempatan untuk meminta yang baik-baik kepada Allah. Kenapa tidak minta yang baik-baik saja? Kenapa tidak minta dikasih rahmat, tidak minta diberikan afiat, ya, yaitu kemudahan, dilancarkan urusan? Kenapa tidak minta seperti itu? Kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk minta sesuatu itu yang baik-baik. Jangan minta yang buruk-buruk. Termasuk beliau melarang para sahabatnya jangan mengharap untuk berhadapan dengan musuh, ya. Dalam beberapa riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatamannau liqa'al adu, wahai sahabatku, kalian tuh jangan berharap, bercita-cita untuk berhadapan dengan musuh. Walaupun berjihad di jalan Allah itu pahalanya sangat besar, orang yang mati syahid itu balasannya langsung surga, tapi beliau melarang, jangan berangan-angan, jangan berhayal, jangan berharap untuk bertemu musuh. Wa sallallahu al-afiyah, namun mintalah kepada Allah al-afiyah, minta kemudahan, minta kesehatan, minta al-afiyah, minta keselamatan. Gak usah minta perang, gak usah minta berjihad, tapi minta yang baik-baik. Namun di sini beliau menggarisbawahi, fa idza laqitumuhum fasbiru. Namun kalau kalian sudah berhadapan dengan musuh, sabar. Jangan kabur, jangan ngacir. Kalau berhadapan dengan musuh, fasbiru. Dalam beberapa riwayat disebutkan fasbitu, maka berteguhlah, maka bertahanlah, jangan lari ke belakang, tapi hadapi musuh tersebut. Nah, ini perlu kita sampaikan agar kita jangan salah paham. Walaupun bersyukur dengan musibah itu perkara yang sangat tinggi, kesabaran yang paling tinggi, namun kita jangan berharap untuk mendapatkan musibah, namun kita berdoa dengan doa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang kita awali sebagai muqaddimah untuk bab sabar ini. Lalu sekarang kita masuk kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabaran kalian. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersabar.
Tidak hanya sabar satu kali, tapi tingkatkan kesabaran, kesabaran yang terus menerus. Ya. Tidak hanya sabar kemudian selesai, tapi tingkatkan kesabaran. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ayat ini berbicara tentang kaum muslimin yang ketika berjihad di jalan Allah menghadapi musuh, maka tingkatkan kesabaran. Dan tingkatkan kesabaran sampai kesabaran kalian itu mengalahkan kesabaran musuh-musuh kalian. Sebagaimana orang-orang kafir, musuh-musuh ketika berhadapan dengan kaum muslimin, mereka juga bersabar. Orang-orang kafir ketika berperang bersabar atau tidak? Bersabar. Mereka harus mengangkat senjata, mereka harus melewati jalan yang panas, mereka harus bahkan bisa gugur di medan perang. Mereka bersabar mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaga, bahkan korbankan nyawanya. Tapi itu semua untuk siapa? Untuk syaitan. Mereka bersabar, berjuang itu untuk syaitan, atau untuk membela suku mereka, untuk membela tanah air mereka, bukan untuk Allah, bukan untuk akhirat. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, fasbiru wasabiru, bersabar dan tingkatkan kesabaran, agar kesabaran kalian itu mengalahkan kesabaran orang-orang kafir tersebut. Karena orang-orang beriman berjihad itu untuk meninggikan kalimat Allah. Mereka berjihad untuk mendapatkan surga. Maka tentunya lebih layak untuk bersabar dan meningkatkan kesabarannya. Kemudian dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Dalam ayat ini Allah sampai memberi penekanan dengan dua penekanan, dengan lam taukid dan nun taukid. Lam wala nablu, ya, lam di sini lam at-taukid. Kemudian wala nabluwanna, ya, ini juga nun, fungsinya untuk penekanan. Walaupun Allah tidak menggunakan penekanan dalam ucapannya, pasti kita akan percaya. Penekanan model ini itu sama saja dengan sumpah, ya. Seperti Allah mengatakan, Allah bersumpah, atau kita mengatakan demi Allah, ya, wallahi. Itu fungsi penekanan seperti sumpah, agar orang itu percaya apa yang kita ucapkan. Allah walaupun tanpa penekanan, tanpa sumpah, pasti kita akan percaya. Karena ucapan Allah itu pasti benar. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat qiyamul lail, ya, beliau mengatakan, ya, antal haqqu wa qaulukal haqq wa wa'duka haqq. Ya Allah, Engkau itu maha benar dan ucapanmu juga semuanya benar dan janjimu juga pasti benar. Jadi tidak diragukan lagi. Namun di dalam ayat ini Allah sampai memberi penekanan dengan dua penekanan, dengan mengatakan sungguh benar-benar kalian akan diuji, kalian akan diberi ujian. Dengan apa? Bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit dari rasa takut, wal ju', dan juga sedikit dari rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan diberi ujian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Ini pasti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti ini, ya, memberikan ujian berupa kekurangan kelaparan, berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggalnya orang yang kita cintai, kemudian kekurangan buah-buahan, meleset dari targetnya, menanam sekian, pengen hasil sekian, tapi jauh dari target. Begitu mau panen ternyata gagal, mau panen ternyata kena hama, padahal hitungannya dapat untung sekian. Dan itulah terjadi, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk agar manusia berbahagia. Bayangkan gimana itu? Kasih ujian tujuannya agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Makanya kata Allah, wabasyiris sabirin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Tapi syaratnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus sabar. Ya, kalau tidak sabar ya tidak akan dapat bahagia. Ya, sudah dapat musibah malah tidak bahagia. Sudah jatuh ketimpa tangga, itu orang yang sudah dapat musibah tidak sabar. Tapi kalau orang yang sabar dengan musibah yang dia dapatkan, justru dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan di dunia ini tidak akan sempurna kecuali didahului oleh musibah-musibah. Kita akan mendapatkan kenikmatan dunia kalau didahului oleh ujian-ujian. Kalau didahului oleh musibah-musibah, baru kebahagiaan dunia itu terasa nikmat, terasa sempurna. Kita bisa mendapatkan nikmatnya makan kalau sebelumnya kita lapar. Kita baru mendapatkan nikmatnya minum kalau sebelumnya kita kehausan. Kita baru mendapatkan nikmatnya sehat kalau sebelumnya kita sakit. Dan begitulah ujian, begitulah kenikmatan dunia tidak sempurna. Baru dirasa kesempurnaannya kalau didahului oleh musibah-musibah dan ujian-ujian. Allah alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dalil yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberi pahala tanpa hisab. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat maupun beberapa hadis, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya menggambarkan balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Apakah mendapatkan 10 kali lipat, pahala 10 kali lipat, atau pahala 70 kali lipat, bahkan mungkin sampai 700 kali lipat, atau sampai kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Ini balasan di antara amalan-amalan soleh. Berbeda dengan orang yang bersabar, orang yang memiliki amal soleh berupa kesabaran, maka balasannya yaitu bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ini motivasi yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar akan dikasih pahala oleh Allah tanpa hisab. Maka ketika mendapatkan musibah, seorang tentunya bersabar, tidak mengungkapkan atau tidak menunjukkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, agar dari musibah itu justru dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, wa qala ta'ala waliman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Dan bagi siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya hal demikian itu adalah perkara yang sangat mulia. Seorang yang bersabar kemudian memaafkan. Ketika bergaul dengan orang lain, tentu tidak semuanya mendatangkan kebahagiaan. Bergaul dengan orang lain, ada yang menyakiti diri kita, atau ada yang tidak membuat hal-hal yang tidak kita sukai. Dan itulah ketika bergaul dengan manusia, tidak semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya orang yang bergaul dengan manusia lalu dia bersabar itu lebih disukai daripada orang yang menyendiri tidak bergaul dengan manusia karena dia khawatir mendapatkan gangguan manusia. Tapi kalau ada orang yang bergaul dengan manusia kemudian dia bersabar dengan gangguan orang lain kepada dirinya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan bagi orang-orang yang bersabar dan memaafkan orang yang berbuat keburukan kepada dirinya, maka itulah perkara yang sangat agung. Disebutkan oleh ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang dimaksud dengan lamin inna dzalika lamin azmil umur, yang demikian itu adalah perkara yang sangat mulia, yaitu thawabun jazil wa thanaun jamil. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan pujian yang sangat indah. Ini syaratnya bersabar dan memaafkan. Ya. Memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Tentunya orang yang memaafkan itu lebih bahagia daripada orang yang berbuat keburukan kepada dirinya. Tapi kalau dia tidak memaafkan, maka ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Tapi kalau dia memaafkan, insya Allah dia tidur dengan tenang, dia tidur dengan nyenyak, tidak memikirkan orang yang menyakitinya. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Rasulullah memaafkan dalam kondisi beliau mampu untuk membalas keburukan orang tersebut. Ketika Fathul Mekah, Rasulullah menguasai Mekah dan orang-orang Quraisy sudah tidak mampu melawan beliau, semuanya kalah. Ketika itu Rasulullah SAW memilih untuk memaafkan mereka. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian wahai orang-orang Quraisy yang dulu pernah menyakiti Rasulullah, yang dulu pernah menindas para sahabat, yang dahulu hampir membunuh Rasulullah. Walaupun sekarang Rasulullah menang, beliau menguasai Mekah, beliau memilih untuk memaafkan. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian sekarang bebas, saya maafkan. Ini Masya Allah, luar biasa. Beliau mencontohkan memaafkan orang ketika mampu untuk membalas. Kalau tidak mampu membalas kemudian kita maafkan, itu mungkin wajar.
Karena ya tidak punya daya, tidak mampu membalas. Tapi kalau mampu membalas tapi dia memilih untuk bersabar, memaafkan, Masya Allah. Ini sifat orang-orang mulia, sifat orang-orang hebat ya seperti ini ya. Jadi orang hebat itu bukan orang yang punya kekuasaan besar, punya kedudukan tinggi, tapi orang yang mampu memaafkan di saat dia bisa membalas. Sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam ketika disakiti oleh saudara-saudaranya, dibuang di dalam sumur, dijual menjadi budak. Di saat beliau punya kekuasaan, beliau sudah menjadi bendahara Mesir, saudara-saudaranya datang minta bahan makanan kepada beliau, beliau memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya. Beliau tidak balas dendam. Ini yang kita berusaha untuk memiliki sifat seperti ini, yaitu memaafkan dan bersabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika tidak ada yang bisa menolong kita, di saat semua jalan sudah buntu, maka jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, ini kebersamaan yang khosoh, kebersamaan yang khusus, yaitu Allah akan pasti menolong dan Allah akan membantu orang-orang yang bersabar. Ya. Kalau ma'iyatul amma, Allah bersama menyertai seluruh makhluknya, ini kebersamaan yang umum, ya, dan Allah pasti dan meliputi seluruh makhluknya. Tapi kalau kebersamaan di dalam ayat seperti ini kebersamaan yang khusus, yaitu at-ta'yin wan nasr, yaitu menolong dan juga membantu hamba-hambanya. Kemudian Allah juga berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui mana orang-orang yang berjihad dan juga mana orang-orang yang bersabar. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Kata Imam An-Nawawi, dan ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran dan penjelasan tentang keutamaan orang yang bersabar, katsiratun ma'rufah, itu sangatlah banyak dan itu sudah diketahui. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Di pertemuan selanjutnya baru kita membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Nabi Ayub bukan termasuk Rasul Ulul Azmi. Betul ya, Nabi Ayub bukan termasuk Rasul Ulul Azmi ya. Rasul Ulul Azmi disebutkan yaitu ada 5, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau punya kesabaran yang besar, namun Rasul Ulul Azmi itu punya kesabaran yang lebih besar. Ya, kesabaran Rasul Ulul Azmi ini ya tidak ada batasnya. Ya, mereka bersabar sampai mereka meninggal dunia. Ya. Kalau diuji dengan musibah, mereka bersabar, kemudian begitu penyakitnya sembuh, ya berarti kesabarannya berkurang karena tidak mendapatkan sakit lagi. Tapi kalau Rasul Ulul Azmi, mereka berdakwah dalam keadaan sabar menghadapi kaumnya, bahkan sampai meninggal dunia mereka dalam kondisi bersabar. Makanya disebutkan kesabaran yang paling besar adalah kesabarannya Rasul Ulul Azmi, tidak ada batasnya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Jangan ada yang beranggapan tapi sabar ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya ya. Karena pahala orang yang bersabar tidak ada batasnya, maka sabar tidak ada batasnya. Allahu a'lam bishawab.
Baik, sampun kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.